Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam konten belajar ID. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013, yakni pada bab kedua teks eksposisi. Subbab yang akan saya kupas yaitu yang A, menginterpretasi makna dalam teks eksposisi sesuai KD 3.3, dan yang B, mengembangkan isi teks eksposisi yakni sesuai dengan KD 4.3. Masih bersama Bu Riza Fitrianingsih. Silakan simak video pembelajaran dari awal hingga akhir ya, dan catatlah informasi penting yang saya sampaikan pada kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui ya indikator dan tujuan pembelajaran pada kali ini. Untuk 3.3 tentang menginterpretasi isi dalam teks eksposisi, tujuan yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi ini yaitu kita mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Untuk kompetensi dasar 4.3 yakni mengembangkan isi teks eksposisi. Apa saja yang indikatornya? Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen, dan yang kedua, menyampaikan kembali teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Baiklah, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu subbab A, menginterpretasi makna dalam teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar 3.3. Pengertian teks eksposisi yaitu sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat pada suatu topik. Begini penjelasannya. Eksposisi ini lawannya atau berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu menjelaskan secara rinci dan keseluruhan. Sedangkan kalau teks eksposisi yaitu menjelaskan secara detail tapi hanya dalam bidang tertentu, tidak secara keseluruhan. Misalkan saja kita menjelaskan tentang sebuah gedung atau sebuah sekolah. Kalau teks deskripsi itu menjelaskan secara rinci, detail, dan keseluruhan. Jika yang dijelaskan adalah tentang sekolah A, berarti yang perlu dijelaskan itu dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi kondisi lingkungan. Kedua, dari sisi bangunan. Ketiga, dari sisi siswanya. Keempat, dari sisi teknik pembelajarannya dan lain sebagainya. Itu jika menggunakan teks deskripsi. Sedangkan kalau menggunakan teks eksposisi hanya satu bidang atau satu sisi saja. Namun penjelasannya juga harus secara detail, sejelas-jelasnya.
Misalkan jika tema itu atau topik itu dari sekolah, yang saya ambil atau yang saya jelaskan secara detail itu hanya tentang suasana lingkungan sekolah saja, atau tentang siswa dan gurunya saja, atau tentang teknik pembelajaran di sekolah tersebut saja. Jadi hanya dipilih salah satu, tidak secara keseluruhan. Itulah bedanya teks eksposisi dengan teks deskripsi. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita pelajari ciri-ciri dari teks eksposisi. Pertama, teks eksposisi yaitu gaya informasinya yang mengajak. Jadi sifatnya ini ada sifat mempengaruhi pembaca, mengajak suatu hal ya yang dibahas nanti. Yang kedua, penyampaian teksnya secara luas dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi tetap menggunakan bahasa resmi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan bahasanya juga secara lugas. Lugas ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu mudah dipahami. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim. Tidak lazim itu berarti yang tidak biasanya. Pada intinya lugas ini mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Ketiga cirinya, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, jadi berisi tentang sebuah pengetahuan atau wawasan pada hal tertentu. Misalkan tadi saya mengambil dari teknik pembelajaran dalam sekolah tersebut, berarti ya berisi tentang informasi. Kita memberikan informasi bahwasanya teknik pembelajaran ada berbagai jenis. Nah, berarti kita memberikan informasi tentang bagaimana cara pembelajaran yang baik di sekolah, seperti itu. Keempat, yaitu tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Di sini meskipun sifatnya itu mengajak, namun penulis tidak berhak hingga memaksa pembaca untuk mengikuti alurnya. Jadi pembaca itu masih ada pilihan, di mana dia mengikuti alur penulis juga boleh, tidak mengikuti juga boleh. Jadi sifatnya itu tidak mengikat. Yang kelima, bersifat objektif dan netral. Jadi tidak memihak ya. Objektif itu apa adanya disampaikan, tidak boleh informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan realita. Dan netral ini juga tidak memihak ya, jadi sifatnya itu umum. Selanjutnya, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat, di mana ini nanti ada data, fakta, dan opini ya. Meskipun dia opini yang sifatnya perlu pembuktian, namun opininya juga yang logis atau yang masuk akal sesuai dengan fakta. Fakta itu adalah sebuah data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nanti akan kita bahas pada selanjutnya ya. Yang terakhir ini, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi ya. Jadi fakta ini adalah senjatanya dari teks eksposisi, di mana isi teks eksposisi itu penguatannya ada di data faktanya,
sebagai data atau informasi yang akurat, yang dapat dipercaya, tidak asal-asalan. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis dari teks eksposisi ya. Ada berbagai model penyampaian dari teks eksposisi secara tertulis. Yang pertama yaitu jenis eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu ya. Jadi ini hanya sebatas memberikan sebuah definisi. Misalkan tentang lingkungan sekolah. Ya, kaitannya dengan definisi lingkungan sekolah itu bagaimana dan lain sebagainya ya. Tidak membahas ke hal-hal yang lain. Jadi fokus pada satu hal saja, yaitu kaitannya dengan definisi.
laporan. Selanjutnya yang keenam yaitu eksposisi pertentangan. Adalah eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Jadi di sini adanya suatu perbandingan ya, membandingkan hal satu dengan hal lainnya ya. Saya kira untuk membandingkan itu kalian sudah paham ya penjelasannya. Baiklah, untuk jenis teks eksposisi ini ada 6 ya untuk jenis yang tertulis. Jadi kalian tidak perlu tidak perlu khawatir atau bertanya-tanya modelnya kok kayak gini, modelnya kok seperti itu, tidak sama. Nah, karena mungkin yang sudah dieksplor di sosial media atau yang sudah kalian pernah baca itu mereka memakai salah satu dari jenis teks eksposisi, salah satu dari keenam jenis ini. Selanjutnya yaitu memahami isi teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi lisan berupa pidato ya. Saya kira ketika kalian duduk di bangku MTS atau SMP kelas 8 dan kelas 9, kalian sudah mempelajari tentang teks pidato. Itu masuk salah satu jenis teks eksposisi lisan. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali, saya kira kalian sudah memahaminya. Yang kedua yaitu teks eksposisi tulis ya, berupa artikel. Teks eksposisi tulis ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 6 jenis. Bentuknya yaitu artikel. Kalian bisa cek di media massa ya, baik cetak maupun elektronik. Itu masuk jenis teks eksposisi tulis. Ini saya berikan satu contoh teks eksposisi. Kelebihan dan kerugian internet. Internet adalah sistem komunikasi yang seluruh jaringannya saling terhubung, di mana saat ini menjadi viral komunikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dari segi pendidikan, seorang pelajar dapat dengan mudah mencari informasi atau bahan untuk mengembangkan ilmu mereka. Tetapi banyak di antara para pelajar yang menjiplak hasil karya orang lain, lalu mengatakan bahwa itu adalah hasil karyanya. Dari segi ekonomi, seorang pembisnis rumahan akan berjualan secara online tanpa harus mengambil sebuah tempat atau kios untuk berjualan. Hanya saja penjualan lewat online biasanya marak dengan penipuan toko online palsu dan kejahatan pada transaksi kartu kredit. Dari segi sosial, seseorang akan mudah berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal, sekalipun dengan jarak yang jauh melalui media sosial seperti Facebook. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan kehilangan sifat sosialnya karena terus berkomunikasi di media sosial dan melupakan orang-orang yang nyata atau orang yang di sekelilingnya ya. Jelaslah bahwa di samping internet itu bermanfaat di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, internet juga sangat merugikan. Bahkan kerugian yang disebabkan internet lebih dominan dibandingkan dengan kelebihan. Di sini kita sebagai netizen harus lebih bijak dalam menggunakan internet. Nah, ini salah satu contohnya. Masih dalam memahami isi teks, perlu kalian ketahui dalam memahami isi teks eksposisi, informasi penting yang dapat diambil dalam memahami isi teks eksposisi, yaitu yang pertama, pendapat. Yang pertama, pendapat berisi pernyataan umum topik yang disampaikan. Kedua, yaitu argumen
berisi alasan logis sebagai penguat atau pendukung dari pernyataan umum topik yang disampaikan. Jadi kalian tidak boleh terkecoh ya, istilah pendapat dengan argumen ini berbeda. Kalau pendapat itu adalah tesis atau pernyataan umum, sedangkan argumen ini adalah penjelasan dari pernyataan atau pendapat yang disampaikan. Jadi sebagai penguat saja. Yang ketiga yaitu rekomendasi, berisi saran atau penegasan yang diajukan penulis. Nah, seperti yang pada paragraf paling bawah tadi ya, netizen harus lebih bijak dalam menggunakan internet. Itu adalah rekomendasi dari penulis untuk pembaca. Seperti itu. Jadi, untuk memahami isi teks kita harus tahu 3 hal ini ya, tentang pendapat atau pernyataan umum, argumen atau penguat dari pendapat, dan yang ketiga rekomendasi atau saran atau penegasan dari penulis. Selanjutnya kita akan membedakan sebuah fakta dan opini ya. Dilihat dari gambar tersebut, kalau fakta itu seluruh orang pasti akan mengatakan iya. Seluruh masyarakat pasti akan mengatakan iya jika memberikan informasi. Kalau opini itu kita lihat dari gambarnya, berbagai orang bentuk opininya berbeda-beda ya, sesuai dengan pikiran masing-masing. Itu namanya opini. Jadi tidak semua orang mengatakan iya dan tidak semua orang mengatakan tidak. Dan semua opini itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi sifatnya hanya memberikan sebuah pendukung saja. Kita lihat perbedaannya ya secara detailnya. Yang pertama yaitu untuk perbedaan ya pembuatannya. Kalau fakta itu dari peristiwa benar-benar terjadi, sedangkan opini itu hanya pandangan seseorang atau pendapat seseorang saja. Dilihat dari kebenarannya, kalau fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalau opini tidak ada benar atau tidak ada yang salah. Jadi sama ya posisinya. Dilihat dari kegunaannya, kalau fakta itu biasanya digunakan pada riset, penelitian, karya ilmiah. Sedangkan opini yaitu percakapan sehari-hari. Kita lihat contohnya ya. Untuk fakta, ada sebuah kalimat Indonesia merdeka tahun 1945. Mengapa ini dikatakan fakta? Karena kalimat ini bisa dibuktikan adanya. Dibuktikan di mana? Ya kita lihat dari sejarah Indonesia, kemudian dari bidang dari bukti ya, Undang-Undang Dasar Negara dan lain sebagainya. Jadi buktinya itu semua orang pasti akan mengatakan iya ya, karena jelas kebenarannya. Sedangkan kalau opini, contohnya Pondok Al-Aqobah memiliki taman yang indah. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya dalam pernyataan ini. Ya, karena ini sifatnya opini. Mengapa demikian? Ya, tidak semua orang itu mengetahui secara detail Pondok Al-Aqobah. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ya, jika memang Al-Aqobah itu memiliki pondok dengan taman yang indah. Cuma terkadang penjuru dunia yang terpencil pasti belum tentu mengatakan iya, karena mereka belum
melihat kebenarannya secara pribadi ya. Hanya katanya siapa itu. Itulah yang dinamakan opini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya fakta adalah pernyataan yang dibuktikan kebenarannya. Setiap peristiwa yang sudah terjadi atau hal yang dapat diukur dengan kuantitatif. Selanjutnya, opini dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat, pemikiran, atau kepercayaan seseorang yang tidak dapat ditentukan kebenarannya ya. Karena sifatnya hanya sebatas pendapat saja. Baiklah, menuju ke subbab B, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar 4.3. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut dibutuhkan sebuah argumen atau data pendukung ya. Jadi mengambil gagasan pokok, kemudian kita tambahkan argumen atau gagasan penjelas ya, itu dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu berisi gagasan pokok atau kalimat utamanya, kemudian disertai dengan gagasan penjelas atau kalimat. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi. Jadi kita menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kita harus berlatih menyampaikan pendapat ya.